Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang politik Cina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fail Narendra dan nantinya akan dibarengi oleh 4 teman saya yang akan menjelaskan. Yang pertama ada Rizky Asmal Akmal, yang kedua ada Saiful Islam, yang ketiga ada Paradila Nurfatika, dan yang terakhir ada Marielda Nisrina Nisa. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah perpolitikan di Cina. Berbicara soal perpolitikan di Cina, maka terjadi revolusi yang panjang tentang perpolitikan di Cina. Yaitu dimulai pada tahun 1911 dan diakhiri pada 1949. Revolusi yang pertama itu terjadi pada tahun 1911, di mana revolusi ini untuk menggantikan sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun dengan sistem pemerintahan republik. Kemudian dilanjutkan pada revolusi yang kedua terjadi pada tahun 1928 ketika Kuomintang atau KMT berhasil membentuk dan menguasai pemerintahan baru menggantikan pemerintahan panglima perang atau dikenal dengan istilah warlord, di mana yang terpecah-pecah dalam masa permulaan pemerintahan Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Kemudian masuk kepada revolusi yang terakhir pada revolusi 1949, di mana berdirinya Republik Rakyat Cina di bawah kekuasaan Partai Komunis Cina. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina atau PKT adalah partai politik yang didirikan sebagai gerakan revolusioner pada tahun 1921 oleh Li Dazhao dan Chen Duxiu yang beralih atau keluar dari gerakan 4 Mei pada 1919 yang kemudian beralih paham kepada paham Marxisme setelah menangnya Bolshevik dari revolusi Rusia pada 1917. Dari Partai Komunis Cina ini banyak para tokoh-tokoh dan pemimpin rakyat Cina yang akhirnya menjadi tokoh besar untuk Cina. Salah satunya yaitu pemimpin pertama daripada PKT yaitu Mao Zedong atau Mao Zedong. Kemudian hingga sekarang Xi Jinping pun adalah jebolan daripada kader Partai Komunis Cina ini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yakni Fadel, dan saya akan menjelaskan tentang sejarah Xi Jinping. Xi Jinping lahir pada tanggal 15 Juni 1953 di daerah Fuping, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Ia adalah salah satu putra dari pejabat tinggi pada masa Mao Zedong yakni Xi Zhanghun yang merupakan mantan Perdana Menteri Tiongkok. Xi Jinping kecil hidup dalam kemewahan dan hidup di perumahan elit para penguasa di Cina. Kemudian pada masa revolusi kebudayaan pada tahun 1969, ia dikirim ke daerah pedesaan di daerah Shaanxi dan ia bekerja selama 6 tahun sebagai buruh di komune pertanian. Dan saat menjadi buruh itulah ia mendapat hubungan baik dengan para petani lokal dan membuat kepercayaan dengan para petani lokal tersebut. Kemudian pada tahun 1974, Xi Jinping masuk secara resmi menjadi anggota Partai Komunis Tiongkok dan ia menjabat sebagai sekretaris cabang. Dan kemudian pada tahun berikutnya, yakni 1975, ia masuk ke Universitas Tsinghua di Beijing sebagai mahasiswa teknik kimia. Setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut selama 5 tahun, Xi Jinping bekerja sebagai sekretaris Geng Biao, yakni pejabat senior Partai Komunis Tiongkok selama 3 tahun, mulai dari tahun 1979 hingga tahun 1982. Setelah meninggalkan jabatannya itu, Xi Jinping bekerja sebagai wakil sekretaris Partai Tiongkok di Provinsi Hebei. Kemudian ia ditunjuk menjadi anggota komite partai dan wakil wali kota Xiamen di Provinsi Fujian. Saat tinggal di Fujian tahun 1987, ia menikah dengan penyanyi folk terkenal yakni Peng Liyuan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yakni Marielda.
Melanjutkan dari teman saya Faradila Fatika. Jadi pada tahun 1999 Xi Jinping itu mulai menata karir sebagai menjabat sebagai gubernur di Fujian. Nah, saat ia menjabat sebagai gubernur di Fujian itu ia memfokuskan untuk pembangunan berkelanjutan dalam bidang infrastruktur serta industri di daerah Fujian. Nah, kemudian karirnya mulai meningkat juga pada bulan Maret tahun 2007 ia diangkat sebagai salah satu dari 9 anggota komite Partai Komunis China. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 2008 saat dirinya terpilih sebagai wakil presiden China mendampingi Hu Jintao. Nah, dari jabatan tersebut dirinya itu fokus upaya untuk konservasi serta peningkatan hubungan internasional. Nah, pada tahun 2010 kemudian Xi Jinping ini diangkat sebagai wakil ketua komisaris komisi pusat militer yang umumnya dianggap sebagai batu loncatan saat dirinya akan menjabat sebagai sekretaris jenderal. Kemudian pada tahun 2012 saat Kongres ke-18 dari Partai Komunis China, dirinya diangkat sebagai sekretaris jenderal partai. Dan pada saat itu juga Hu Jintao menyerahkan kursi kedudukannya kepada Xi Jinping, yang mana akhirnya pada tahun 2014 Xi Jinping secara resmi menjadi Presiden Republik China. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Saiful Islam. Berikutnya, Xi Jinping menjadi orang yang sangat berpengaruh di Republik Rakyat Cina. Bahkan namanya setara dengan 4 pemimpin terbesar Republik Rakyat Cina, yakni Dr. Sun Yat-sen, sang bapak Tiongkok modern, Mao Zedong, pemimpin Republik Rakyat Tiongkok pertama, lalu Deng Xiaoping, sang reformis ekonomi Cina. Dia memasukkan nama dan pikirannya setara dengan nama-nama tadi di dalam konstitusi Republik Rakyat Cina yang membuatnya menjadi pemimpin paling berpengaruh di Republik Rakyat Cina hari ini, yakni pikirannya tentang socialism with Chinese characteristic for a new era. Berikutnya, Xi Jinping meraih kekuasaannya melalui pertentangan antar faksi. Yang paling hebat adalah pertentangan antar Tuan Pai dan Tai Chi-tang. Tuan Pai yakni faksi Liga Pemuda Komunis, orang-orang yang berasal dari Liga Pemuda Komunis yang kemudian bertentangan dengan faksi Tai Chi-tang, yakni faksinya Xi Jinping, atau lebih dikenali sebagai faksi para pangeran, yakni faksi orang-orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar oleh karena peran orang tuanya dan jaringan yang dibangun oleh orang tua yang merupakan pahlawan veteran dari revolusi. Sedangkan orang-orang Tuan Pai yakni faksi orang-orang yang berasal dari Liga Pemuda Komunis Tiongkok. Hal ini berhasil dimenangkan Xi Jinping dengan menempatkan Li Keqiang dalam posisi nomor 2 di dalam partai pasca Kongres PKT ke-18. Berikutnya adalah Xinhua Clique, yakni orang-orang alumnus Xinhua yang kemudian mendapatkan posisi paling strategis di dalam partai, mengisi Politburo, Komite Sentral, dan Komisi Militer Pusat. Berikutnya, Xi Jinping menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh di Republik Rakyat Cina. Xi Jinping digelar sebagai the new emperor of the China. Dia memegang 3 jabatan paling penting di Republik Rakyat Cina, yakni Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, Ketua Komisi Militer Pusat PKT, dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok sebagai Kepala Resmi Negara Republik Rakyat Tiongkok. Politik domestik Cina itu sendiri adalah negara sosialis yang demokratis. Pemerintah Cina menerapkan sistem terpadu dengan pemerintahan yang presidensial dan pemerintahan yang komunis. Cina membagi administratifnya menjadi provinsi daerah otonom dan kota madya. Selain itu, Cina dianggap sebagai pemerintahan yang sosialis dan otokratis. Lalu selanjutnya adalah politik internasional ya. Dinamika politik internasional Cina di tingkat internasional mempunyai karakter yang sangat dinamis. Saat membuat keputusan kebijakan luar negeri, pemerintah Tiongkok berada di bawah kendali Politburo. Kewenangan yang dibuat juga dipengaruhi oleh Partai Komunis Cina atau PKC. Mendukung komunis Cina membuat negara itu menjadi kekuatan yang besar. Mengadopsi sistem komunis, Cina pada dasarnya adalah membentuk sistem pemerintahan yang tertutup, sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam segi aspek ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya, dan juga aspek-aspek lainnya. Karena hal itu tersebut dikuasai oleh komunis. Kebijakan luar negeri di Cina mengikuti kebijakan perdamaian independen, yang mana tujuan politiknya adalah untuk menciptakan kemerdekaan dan juga mempertahankan kedaulatannya sendiri. Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya adalah memprioritaskan kepentingan bersama dan mendorong kerjasama. Dengan kerjasama, Cina berharap dapat meningkatkan pengaruhnya di berbagai negara yang bekerja sama dengannya. Kemudian, negara yang bekerja sama menikmati manfaat yang banyak
dari efek kerjasamanya itu sendiri. Oleh karena itu, Cina mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara berkembang dan negara maju untuk mempromosikan kebijakan kemandirian dan keterbukaan di dunia internasional. Kesimpulannya, sejarah politik Cina adalah hasil dari revolusi yang panjang yang berlangsung dari tahun 1911 hingga 1949 dan mencakup 3 reformasi sistem politik yang cepat. Dan kemudian terbentuklah Partai Komunis Tiongkok yang didirikan pada tahun 1921 oleh Li Des dan Chen Duxiu. Lalu poin yang kedua adalah pada era Xi Jinping, ini politik domestik Cina mengadopsi sistem sosialis demokratis. Pemerintah Cina menerapkan sistem terpadu dengan pemerintahan yang presidensial dan pemerintahan komunis Cina juga membagi administratifnya menjadi provinsi, daerah otonom, dan kota madya. Lalu yang selanjutnya adalah kebijakan luar negeri Cina mengikuti kebijakan perdamaian independen, yang mana tujuan politiknya adalah untuk menciptakan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Tiongkok dalam kebijakan luar negerinya adalah memprioritaskan kepentingan bersama dan mendorong kerjasama. Oleh karena itu, Tiongkok mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara berkembang ataupun negara yang maju untuk mempromosikan kebijakan kemandirian dan keterbukaan di dunia internasional. Terima kasih. Tutup sekalian. Ya udah.